Halo, kakak mau absen nih. Siapa yang hari ini belum membaca Al-Quran? Kenapa belum? Teman-teman tahu nggak sih? Membaca, mempelajari, dan juga mengamalkan Al-Quran itu sangat dianjurkan bagi kita, umat Muslim. Dan tak lupa, selain Al-Quran juga ada hadis atau perkataan Nabi yang harus kita pelajari. Kira-kira kenapa ya? Kenapa keduanya ini sangat penting bagi kehidupan kita? Teman-teman, jangan lupa ya, tetap tonton video ini sampai selesai. Kita akan bahas tuntas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya adik-adik yang hebat dan super duper keren ini? Semoga dimanapun adik-adik berada selalu sehat dan bahagia selalu ya. Oh ya, sebelum kita memulai pelajaran di video kali ini, alangkah lebih baiknya kita kenalan dulu ya. Saya Kak Nur Istiqomah, selaku fasilitator Laboratorium Multimedia Fakultas Tarbiyah dan Perguruan UIN Sunan Kalijaga. Di sini kakak akan mengajak adik-adik untuk belajar mata pelajaran Al-Quran dan hadis. Kira-kira pada video kali ini materi apa ya yang akan kita bahas? Simak terus ya, dan jangan lupa sebelum kita mulai pelajaran, jangan lupa untuk kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita peroleh di video kali ini berkah dan bermanfaat. Di video kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidupku. Nah, sebelum ke materi selanjutnya nih, sebelum ke pembahasan ini, terlebih dahulu kita ketahui ya bahwa tujuan pembelajaran buku ini ialah supaya peserta didik dapat menjelaskan pengertian Al-Quran dan juga pengertian hadis. Nah, yang kedua nih, diharapkan peserta didik juga dapat membedakan fungsi Al-Quran dan juga fungsi hadis. Dan yang ketiga, diharapkan peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga hadis dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir ialah peserta didik diharapkan dapat berperilaku sebagai seseorang yang mencintai Al-Quran dan juga Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai sumber utama sekaligus sebagai pedoman bagi kehidupan kita. Selain Al-Quran, ada juga hadis yang merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Nabi Muhammad SAW mewariskan kepada kita, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita, pedoman hidup di dunia yang fana ini untuk mencapai kehidupan yang abadi, sehingga kita selalu berada di jalan yang benar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis. Kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Al-Quran, apa ya pengertian Al-Quran? Apa sih pengertian dan makna kitab yang selama ini menjadi pedoman hidup kita? Pengertian dan makna kitab yang selama ini sering banget kita baca, sering banget kita hafalkan. Apa ya? Al-Quran. Al-Quran secara lughawi atau secara bahasa diambil dari kata dasar Qur'anan yang artinya bacaan. Sedangkan kata kerjanya ialah qira'ah yaqra'u yang artinya membaca. Di dalam tulisan atau lafal Al-Quran ini terdapat huruf alif. Nah, huruf alif ini mempunyai makna. Kira-kira apa ya maknanya? Ya, makna dari huruf alif ini adalah sebagai bentuk bahwa Al-Quran itu sempurna. Al-Quran sempurna dari bacaannya, dari kandungannya, dari redaksinya. Bahkan tidak ada seorang pun yang dapat menyamai keindahan Al-Quran.
Al-Quran bukan perkataan Nabi, bukan juga malaikat atau makhluk yang lainnya. Bukan ya teman-teman. Al-Quran itu murni kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada kita sebagai petunjuk yang untuk hidup di dunia ini. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir, dan juga membacanya dinilai sebagai ibadah, baik membaca di dalam sholat maupun saat kita menghadap Al-Quran. Tahu nggak sih teman-teman, Al-Quran itu mempunyai nama lain. Nah, kali ini yang akan kita bahas ialah Alkitab dan juga Al-Furqan. Alkitab, Allah menyebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 bahwa kitab ini tidak ada keraguan sedikit pun. Kitab ini merupakan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, di sini Allah menggunakan Alkitab sebagai pengganti untuk Al-Quran. Nah, contoh lain, Allah menyebutkan Al-Quran dengan nama lain. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya untuk menjadi peringatan bagi mereka. Di sini dijelaskan bahwa Allah menyebutkan Al-Quran dengan kata Al-Furqan, yaitu sebagai peringatan bagi hamba-hambanya, entah peringatan kebaikan, entah peringatan keburukan, ataupun peringatan tentang hari kiamat. Kita telah mempelajari tentang pengertian Al-Quran baik secara lughawi maupun secara istilah, dan juga kita telah mempelajari tentang nama-nama Al-Quran. Nah, kalau akan lebih lengkapnya kalau kita juga mengetahui tentang fungsi Al-Quran. Di sini teman-teman udah tahu belum apa sih sebenarnya fungsi Al-Quran itu? Oke, fungsi Al-Quran itu ialah yang utama. Al-Quran itu sebagai sumber dan hukum Islam yang paling utama. Yang kedua, Al-Quran menceritakan hal-hal yang gaib. Al-Quran menceritakan kisah di masa lalu dan juga apa yang akan datang seperti hari kiamat. Al-Quran juga merupakan sebuah petunjuk untuk umat manusia di dunia, baik Islam maupun non-Islam. Petunjuk untuk selalu berada di jalan yang benar. Terus Al-Quran merupakan kesempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran menyempurnakan kitab Zabur, kitab Injil, dan juga kitab Taurat. Nah, tadi kan Kak Esti bilang bahwa Al-Quran itu gak hanya berfungsi untuk kita umat Islam, tetapi juga untuk mereka yang bukan Islam. Nah, di sini ada fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu sebagai petunjuk, sebagai Al-Huda. Al-Huda itu petunjuk untuk kita menjalani kehidupan di dunia ini, untuk kita menabung bekal di akhirat. Terus yang kedua, Al-Quran adalah sebagai Al-Furqan. Al-Furqan di sini berarti pembeda. Nah, pembeda ini Al-Quran dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, dan mana yang teman-teman pasti masih lihat videonya Resti kan? Resti senang banget deh kalau teman-teman masih semangat belajar. Keren banget. Oh ya, setelah kita belajar tentang Al-Quran, kali ini kita akan belajar tentang hadis. Nah, di sini siapa yang udah pernah dengar atau tahu apa itu hadis? Ya, hadis secara bahasa memiliki makna yaitu cerita baru, tidak lama, dan juga perkataan. Sedangkan hadis menurut istilah adalah segala sesuatu yang berupa perkataan, perbuatan, penetapan, dan sifat yang itu berasal dari Rasulullah SAW. Nah, lantas seperti apa sih bentuk dari perkataan, perbuatan, takrir, dan iman Nabi? Seperti apa ya? Teman-teman udah ada yang tahu? Oke, kita akan bahas secara intinya saja di sini.
perkataan itu ialah segala sesuatu ucapan Nabi Muhammad SAW, baik itu dalam bidang pendidikan, dalam bidang syariat, dalam bidang akhlak maupun akidah. Sedangkan perbuatan adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu meliputi tata cara sholat maupun tata cara menunaikan ibadah haji dan juga tata cara berzakat. Nah, untuk takrir atau ketetapan Nabi Muhammad SAW ini terjadi saat beliau itu melihat tingkah laku sahabat, kemudian beliau membiarkannya, menegurnya, atau dengan respon yang lainnya. Terus yang adalah hima. Hima Nabi Muhammad SAW itu memiliki 3 bentuk ya teman-teman. Yang pertama itu silsilah atau nasab Nabi Muhammad. Terus ada akhlak Nabi Muhammad SAW. Terus yang terakhir adalah keinginan Nabi. Misal tahun ini Nabi berpuasa tanggal 9 Muharram. Nah, Nabi ingin tahun depan juga berpuasa lagi di tanggal 9 Muharram. Itu merupakan contoh dari himmat atau keinginan Nabi yang berupa hadis keinginan Nabi. Teman-teman udah tahu belum kalau ternyata hadis memiliki fungsi terhadap Al-Quran loh? Kira-kira apa saja ya yang termaksud fungsi hadis terhadap Al-Quran? Hadis memiliki 4 pokok fungsi terhadap Al-Quran. Yang pertama ialah hadis menetapkan hukum yang belum ada di Al-Quran. Yang kedua, hadis merinci ayat-ayat yang masih mujmal atau ayat-ayat yang maknanya masih umum. Nah, yang ketiga, hadis berfungsi sebagai yang mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Sedangkan yang keempat atau yang terakhir, fungsi dari hadis terhadap Al-Quran ialah hadis itu mempersempit atau membatasi ayat-ayat Al-Quran yang memiliki makna yang masih umum. Oke, setelah kita belajar video ini, kira-kira apa nih kesimpulannya yang dapat kita ambil dari materi kali ini?